Selamat datang di Infootball, balik lagi sama gua Malvin. Gue Riyad. Jadi di video baru kali ini Infootball akan menjelaskan tentang final Piala AFF kemarin di leg 1 dan leg 2. Menurut lu nih Pin ya? Iya. Dalam pertandingan di leg 1 di leg 2 timnas Indonesia melawan Thailand, menurut lu nih permainan apa yang ditunjukkan sama pemain kita dan sama formasi yang diberikan sama Sintayong? Iya. Dari leg 1 dulu kali ya. Leg 1 kita dulu. ngomongnya. Nah, dari leg 1 menurut gua kita main cukup hancur karena konsentrasi kita tuh dibuat buyar di gol cepatnya Thailand. Dari situ udah kelihatan kita kayak panik gitu, ya kan? Tapi emang gua harus akuin Thailand itu dia emang levelnya di atas kita. Benar, karena keren banget anjir. Iya, dia keren banget. Jadi kalau menurut gua di leg 1 kita main hancur-hancuran. Oke. Menurut lu nih ya, ini ada kesalahan dari penurunan pemain kah atau salah formasi kah atau gimana gitu? Apa yang buat Indonesia tuh kalah 4-0 cuy. Iya, 4-0 anjing, bukan. Menurut gua kalau dari starting line up terus dari pemain-pemain yang diturunin di final leg 1 itu menurut gue sih nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan ya dari pertandingan sebelumnya. Mungkin karena dari mentalitas pemain kita tuh yang kurang. Jadi karena wajar lah kita di sini kan pemain muda semua nih. Yang bisa main tuh bisa dibilang 80%, 70% lah. 70% 80% tuh pemain muda kita yang kita turunin. Makanya kan pas kita kena gol kaget di menit baru 2 menit anjir. 2 atau 3 menit itulah. Baru 2 menit, gue menit ya. 2 menit. Nah, dari situ kita kaget. Kayak gol kaget nih, gol cepatnya Thailand nih. Nah, jadi kayak konsentrasi pemain-pemain kita nih buyar. Jadi makanya sampai kita bisa kejebolan 4 di leg pertama itu menurut gua sangat mengecewakan, tapi cukup boleh diapresiasikan juga lah buat timnas muda ini. Dia punya mental buat ngadepin Thailand itu. Mungkin di leg pertama sangat-sangat ketar hatinya gara-gara di gol pertama itu yang bikin sulit di leg keduanya. Nah, makanya karena ini Pin 4-0. Masalah gini loh. Gua kesalnya gitu ya. Gua kesalnya kenapa lu udah gol 1 di menit 2 dan di menit yang baru di awal gitu loh. Kenapa langsung mental lo langsung ngedown gitu? Kenapa nggak lu kenapa nggak ya lebih baik gitu dengan bermain serius gitu ya, walaupun gua belum emang bukan pemain gitu, tapi kan setidaknya supaya tidak menjadi 4 gitu. Cuma cukup 2 atau ya kalau bisa 1 aja gitu. Jangan sampai 2 3 4 balik gitu. lagi kan level pemain kita, level timnas kita itu di atas. Di bawah Thailand. Thailand itu di atas kita lah. Jauh. Dari cara permainannya, terus juga di Thailand itu masih banyak bisa dibilang itu lebih ke pemain nasional yang tim intinya ya. Kayak banyak pemain-pemain yang udah lumayan cukup berumur. Benar. Ya kan. Nah, dari situ juga dari jam terbang, terus dari mentalitas. Itu kayak berbicara nih di final ini nih. Kita kalah di jam terbang, mentalitas sama ini sih menurut gua tuh kalau di timnas Indonesia tuh yang masih kurang tuh kita tuh masih sering kehilangan bola cepat. Jadi kita baru dapat bola langsung kehilangan. Kita salah passing. Salah passing. Yang ngebuat hilang bola. Dia bisa nge-build up. Terus juga langsung tuh kita kayak bingung, kacir gitu, ya kan? Bingung mau kemana, bingung mau press mana. Menurut gua di leg pertama Thailand dia tuh menguasai pertandingan. Bukannya pertandingan, kalau pertandingan emang dia menguasai, tapi dia tuh lapangan tengah tuh dikuasain sama Thailand. Itu penting banget. Kalau lu bisa menguasain lapangan tengah, lu bisa ngatur permainan dengan enak. Jadi lu bisa strategi yang diterapin sama pelatih itu bakalan bisa bisa diterapkan gitu. Kalau kita nguasain lapangan tengah. Berarti untuk di leg pertama cukup segitu aja kali ya. Iya. Dan kita nih di leg kedua agak lumayan nih. Di leg kedua nih kita udah agak lumayan dari segi permainan, kita bisa ngegolin di menit awal. Benar. Kita di menit ke-7 kalau nggak salah, di menit ke-7 kita udah bisa ngegolin. Dan menurut lu gimana nih Pin, dari permainannya, dari formasinya, dari
dari segala ini statistik semuanya menurut lu gimana? Iya, menurut gua nih di leg kedua pemain kita tuh kayak udah nothing tulus gitu ya kan. Udahlah kita main semaksimalnya kita. Tanpa dia memikirkan beban di leg pertama. Menurut gua itu bagus. Karena yang lu lawan ini bukannya Brazil, bukannya Prancis, bukannya Belgia, itu masih Thailand. Bahkan Thailand aja tuh masih di bawah Jepang, Korsel, ya kan. Harusnya tuh di leg pertama kita bisa main kayak di leg kedua. Biar kita harusnya tuh seenggaknya at least kalau kita kalah 1-0 itu yang gue bilang masih bisa ngebut itu yang gue bilang. Maksud gue kenapa yang gue bilang di leg 1 dan di leg kedua gitu. Di leg 1 tuh aturan kita bisa meminimkan laju pemain dari Thailand, kita bisa berhentiin permainan. Kayak di leg kedua tuh bagus, Bin. Di leg kedua tuh gue ngeliatnya tuh banyak pemain yang berani untuk kalau kata komentator tuh banyak pemain berani untuk melanggar. Tapi di leg pertama itu minim pelanggaran karena kita mental kita udah kena duluan. Di gitu. Pas di gol pertama itu mental kita udah kena. Jadi kayak kita nggak berani main kayak di leg kedua. Benar. Mungkin ada motivasi juga kan dari Sintayong, udah lu nothing tulus, lu main semaksimalnya lu nih di leg kedua. Emang juga kalau menurut gua nih buat kali ini bukannya masalahnya juara doang sih. Kalau juara mungkin buat sekarang kita belum siap untuk juara. Tapi kalau dengan mental yang kayak gini, dengan pengalaman yang kayak gini, ya kan, itu gue yakin banget kita bakalan jadi timnas yang bisa ngelebihin Thailand. Ya, dan bisa lebih baik untuk kedepannya. Bisa banget ya. Bisa banget sih, menurut gue emang. Bisa banget sih emang. Dan kita udah ngomongin leg 1, udah ngomongin leg kedua, kita udah ngomongin statistik segala macam. Nah, berarti Piala AFF udah kelar nih. Piala AFF udah kelar nih. Sebenarnya Piala AFF ini bukannya sebuah akhir. Dia malah jadi sebuah awal kebangkitan timnas Indonesia. Dan pemain-pemain muda. Nah, menurut lu nih saran untuk pemain muda di Piala AFF itu apa? Saran lu untuk pemain-pemain muda nih ya, pemain muda nih. Menurut lu perbaiki passing lu semua biar lu bisa menguasai lapangan tengah. Masih banyak bola-bola passing yang jelek. Jadi kayak lu main bagi ke sini, itu cepet banget kehilangan bolanya kita. Jadi kayak pertama itu, terus kedua jangan main di Liga Indonesia. Kenapa tuh? Kenapa jangan main di Liga Level Indonesia? Liga kita itu di bawah rata-rata menurut gua. Di bawah Malaysia, di bawah Thailand, di bawah Korsel, di bawah Jepang. Kalau lu bisa main di luar, lu bakalan punya kelas, lu bakalan sama pemain-pemain di Asia. Iya. Kayak Asnawi. Nah, kalau untuk luar tuh berarti mainnya kemana? Ya lu bisa, asal jangan di Indonesia. Lu mau main di Malaysia, di Thailand, di Korsel ataupun di Eropa kalau bisa kayak Egy, itu bakalan lebih bagus lagi. Bagus lagi sih. Nah, secara nggak langsung nanti kayak mental pemain kita tuh bakalan kebawa dengan permainan Eropa. Jadi kayak filosofi kita tuh bakalan cantik. Bakalan lebih baik lah dibanding. Dan juga menurut gua satu, lu jangan terlalu sombong. Kenapa sombong? Kok sombong? Iya kan, ini pemain muda ya. Pemain muda, lu masuk final, pemain lu bagus di final, lu disanjung. Walaupun lu disanjung setinggi langit, lu jangan terlalu nganggap itu buat sanjungan buat lu. Karena kalau lu dilema nih, kayak misalnya lu kebawa nih sanjungan itu ya kan. Secara nggak langsung nanti lu bakalan semau-mau lu aja. Pasti banyak contohnya. Banyak contohnya di Indonesia. Jadi kayak pemain muda baru selesai piala ini langsung kayak Arhan. Arhan itu dia bagus, pemain bagus, kelas bagus dia. Setelah AFF, kalau nggak salah kemarin gue lihat itu followersnya dia di Instagram. 2,2 juta. Anjing banyak banget sih itu. Gue bilang itu itu cuma dijadiin ini aja lah, jangan dijadiin untuk entertainment aja. Tapi lu jangan kayak karir lu tuh. Karir lu tuh bukan jadi artis, karir lu tuh main bola gitu loh. Lu tuh bukannya artis. Bener. Menurut gue sih itu ya, jangan inilah kalau bisa jangan terlalu dibawa dibawa serius lah tentang entertainment itu tuh kayak Instagram dulu. Kalau lu mau jadi influencer, lu jadi influencernya udah nggak usah main bola. Jangan buat kita kecewa. Bener. Soalnya
gini ya. Kenapa Marvin bisa ngomong kayak gitu? Itu menurut Marvin, kenapa si Marvin ngomong kayak gitu? Menurut gue juga karena kita tuh udah beberapa tahun ke belakang tuh pemain bola kita tuh nggak ada yang ya ada gitu beberapa gitu. Ada beberapa pemain yang masih stay dengan permainan bagusnya, performanya dia dengan permainan yang jadi pemain mahal. Itu kan yang apa ya? Itu kan yang harusnya lu cari gitu, bukan yang lu cuman kayak pindah-pindah klub, pindah-pindah ini. Emang lu cuma nyari buat ke uang lu doang. Iya, kalau gitu. mau main bola, yang utama tuh karir. Gitu. Lu harus mikirin karir lu. Iya kan, masa lu nggak ada yang mau kayak CR anjir? Iya, kayak masa, gimana ya? Iya kan, kayak mau Messi yang dipindah ya pokoknya pindah klub ada orang yang nangis kayak segala macem dan ya bisa jadi legenda, cuman bukan legenda doang gitu, tapi ya legenda yang bisa permainannya bagus, permainannya cantik. Intinya lu harus konsisten dengan gitu. Dengan yang lu terapkan sekarang, dengan yang lu punya sekarang. Gue berharap kalian para pemain muda bisa konsisten karena harapan kita semua ada di kalian. Bener banget. Bukan harapan gua sama Riyad doang, tapi bisa dibilang ya harapan seluruh Indonesia gitu untuk untuk membuat sejarah baru dan sepak bola Indonesia yang lebih baik gitu loh. Benar. Ya enggak bisa dibilang tuh ya kita pengen gitu permainan yang bolanya tuh cantik, formasinya tuh yang kayak bola Eropa gitu loh. Enggak ada yang nggak mau sih anjir. Sintayong udah bilang dari apa tuh? Kriteria yang dia inginkan di timnas Indonesia, timnas kita nih udah mencapai 60-70% kemauannya dia. Ya kan, berarti kan kalau pemain kita bisa konsisten dengan ini, kita bisa mencapaikan target yang ada sama Sintayong nih, yang dikasih sama Sintayong. Bener. Ya kan, dan gue berharap kalian bisa sih. Gue yakin kalian pasti bisa. Pasti bisa kalau jangan ngikutin yang udah gitu. Jangan jadi legenda klub dan segala macam, tapi legenda pemain yang terhebat, pemain yang dengan taktikal yang bagus, pemain dengan pengertian dari klub ke klubnya. Lu dibeli karena skill lu, bukan lu dibeli karena followers lu gitu. Kayak itu pemain Thailand tuh, kaptennya Thailand siapa itu namanya? Oh iya, kecil. Iya. Itu dia pemain termahal di Asia Tenggara kalau nggak salah. Benar lu anjing. Nah, tapi dia tetap konsisten dengan permainannya dia. Bagus banget. Ya kan? Dia tuh pemain termahal loh. Pemain termahal anjing. Wah gila sih. Itu tuh gua harapkan kalian harus kayak gitu. Kita ada pemain mahal. Yang pertama ya dari Indonesia. Yang terpenting itu ya. Gua bukannya ngebandingin kalian sama dia, tapi ya, contohnya udah ada. Iya gitu loh. Acuan untuk lebih baik. Iya, masalah bola kita tuh orang-orang kita tuh bagus-bagus gitu. Orang pemain-pemain dari ujung dari Merauke sampai Merauke? Dari Sabang sampai Merauke. Ya itu pokoknya gue pengen anak muda pemain-pemain yang masih muda gitu. Coba bisa lebih konsisten dalam permainannya dan bisa menjadi legenda di sepak bola Indonesia dalam skill dan banyak lagi. Pokoknya dalam sepak bola terpenting itu untuk memajukan sepak bola kita yang lebih baik. Tonton terus InFootball untuk mengetahui update seputar sepak bola Indonesia dengan gue Riyad, gue Alvin, untuk sepak bola yang lebih baik. See you.